Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan kita saat-saat ini sungguh tidak menyenangkan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, sukacita kita bukan karena keadaan baik atau tidak baik, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita percayai selalu memegang kehidupan kita. Karena itu, tetaplah bersyukur, tidak usah takut, karena Dia selalu memegang tangan kita. Haleluya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami akan masa menjelang, namun terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom saudara, mari kita sama-sama menikmati berkat Paskah. Kita yakin kalau Tuhan bangkit dan menjadi sang pemenang, maka kita juga umatnya pasti harus menjadi pemenang. Ya, firman Tuhan berkata kita ini lebih daripada para pemenang. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk menikmati berkat firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang pada Tuhan mengucap syukur terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Sekalipun kami tidak bisa merayakan Paskah, kemenangan Tuhan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi kami tetap bersyukur dengan keadaan seperti ini. Sebab apapun keadaannya, kami tetap umat pemenang bersama Tuhan. Haleluya, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu. Tolong Tuhan supaya menjadi berkat untuk semua jemaat yang mengikuti mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari saya mengajak saudara untuk kita membuka Alkitab di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, jadi ayat ini, saudara, ya berkata tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya, kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara, kita harus menjadi satu, ya, dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dikatakan ada dua kata sama itu. Kalau kita mau menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Tuhan, ya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Tuhan. Saudara, lihat kenapa Tuhan bangkit. Ya, kenapa Tuhan bangkit? Sebab Dia mau menerima, ya, penderitaan di atas kayu salib. Yesus mau didera, ya, difitnah, dimahkotai duri, bahkan disamakan dengan penjahat. Kalau disalib, itu sudah disamakan dengan penjahat.
Ya, tapi lihat, saudaraku, ketika Yesus mau menerima penderitaan seperti itu, Yesus Kristus dimuliakan. Yesus Kristus bangkit. Ya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita mau seperti itu, kita harus sama seperti Tuhan. Ya, kita harus mau menderita, ya, sama seperti Tuhan. Nanti kita juga akan bangkit, kita juga akan menikmati kebangkitan sama seperti Tuhan. Ya, tapi perhatikan, saudara, yang dimaksud penderitaan, menderita bukan kita harus disalib lagi seperti Tuhan, ya, disalib, dimahkotai duri, bukan. Tapi penderitaan kita, bagi kita, kita harus mematikan segala perbuatan daging kita. Ketika kita mengikut Tuhan, yang menjadi pengikut Tuhan, orang-orang percaya, kita harus mau mematikan perbuatan daging kita, hawa nafsu dosa kita. Nah, kalau kita mau seperti itu, kita yakin, ya, dan saya yakin ajaran firman Tuhan ini juga kita aminkan, kita akan menang. Kita akan menjadi umat pemenang, kita akan bangkit, kita akan dipermuliakan, ya, oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, karena itu saudara, saya akan bawa saudara ke dalam satu cerita, pokok cerita tentang kebangkitan Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24, ya, ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24, ya, 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Ya, kalau boleh saya beri tema firman Tuhan untuk berita Paskah tentang kebangkitan Tuhan buat jemaat yang saya kasihi, ya, tema judul firman Tuhan ini bangkit bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan. Nah, untuk kisah ini, saudara, setelah Tuhan bangkit, inilah kisah yang saya kupas buat saudara. Saya sampaikan buat saudara firman Tuhan ini. Kita akan baca ayat 13-nya. Ayat 13, saudara ikuti, saudara buka Alkitab saudara. Ya, dikatakan begini, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, jadi kita lihat dari ayat pertama ini dikatakan ada 2 orang murid. Ya, Yesus, nanti yang satu disebut namanya Kleopas. 2 orang murid ini pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Ya, kurang lebih 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dia meninggalkan Yerusalem lalu pulang ke kampungnya yang bernama Emmaus. Saudaraku, ya, seharusnya setelah Yesus bangkit, semua murid-muridnya harus tinggal di Yerusalem. Coba saudara baca ayat yang ke-49-nya. Ayat 49-nya. Dikatakan begini, saudara, ya, seharusnya setelah Yesus bangkit mereka tinggal di Yerusalem. Tuhan Yesus berkata begini, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi setelah Tuhan bangkit, ya, Tuhan akan naik ke sorga. Tuhan sudah berpesan, ya, jauh-jauh hari murid-muridnya sudah diberitahu tentang nubuatan kematian, kebangkitan, dan Tuhan akan naik ke sorga. Dan ayat ini berkata, aku akan kirim nanti kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Maksudnya Roh Kudus. Ya, tapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Jadi kamu harus tinggal di situ. Nah, jadi seharusnya setelah Tuhan bangkit, 2 murid ini mereka harus tinggal di Yerusalem. Ya. Namun kenapa mereka harus pulang lebih dulu ke Emmaus? Mengapa mereka harus pulang lebih dahulu ke Emmaus? Saudara, ya, jemaat yang saya kasihi,
Emmaus, saudaraku, Emmaus itu punya arti, nama Emmaus itu. Arti nama Emmaus itu air panas. Air panas. Ya, air panas. Tapi panas di sini, saudaraku, bukan semangat, bukan spirit, bukan roh yang bersemangat begitu, bukan. Tapi yang dimaksud panas ini bukan seperti itu, bahkan sebaliknya. Ya, jadi saya menarik kesimpulan begini, saudara, ketika tidak berhasil bertemu dengan Yesus yang bangkit, hati kedua murid ini menjadi panas. Hati kedua murid ini menjadi panas. Nah, itu saya bisa buktikan, saudaraku, ketika mereka pulang, ya, lalu mereka bertemu dengan Yesus di tengah jalan, mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Ya, lalu Yesus ada bersama dengan mereka di tengah jalan. Saudaraku, coba saudara buka ayat 17 ya. Dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dengan muka muram. Ya, dengan muka muram. Jadi hati mereka menjadi panas. Ya, itu bukan spirit, bukan semangat dari roh mereka, bukan. Tapi jelas ini sangat bertentangan sebab muka mereka muram. Dan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu bahkan mereka bertanya, kamu nggak tahu bahwa ya tentang tentang Mesias yang bangkit ini, ya. Lalu bercerita di situ, saudara, dan Yesus bertanya di situ. Kemudian dua orang ini menceritakan tentang pekerjaan dan perbuatan Sang Mesias ini yang luar biasa, yang sesungguhnya menurut harapan mereka untuk menolong umat Israel, untuk membebaskan umat Israel. Tapi ternyata dibunuh oleh para imam, ya, imam-imam kepala, para orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Saudara, ya, kemudian mereka bercerita, tapi luar biasa katanya. Kemudian para murid Yesus datang dan para wanita datang ke kuburan. Ternyata kuburan itu kosong dan bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu lalu berkata bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu hidup. Nah, kemudian setelah percakapan itu, Yesus menjawab begini di dalam ayat yang ke-25. Saudara buka ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, jadi ada dua perkataan. Ya, di sini yang meneguhkan saya bahwa panasnya hati dua murid ini bukan, sekali lagi, bukan semangat, bukan spirit, ya, rohnya menggebu-gebu, bukan, saudara, tetapi sangat bertentangan dengan semangat roh ini. Sebab ternyata muka mereka muram, muka yang muram, dan lambannya hati mereka. Saya akan membawa saudara kepada kisah ketika Kain dan Habil mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Saudara, buka di dalam kitab Kejadian pasal 4. Ya, ketika Kain dan Habil mempersembahkan korbannya, korban yang dipersembahkan kepada Tuhan sangat berbeda. Ya, kalau Habil mempersembahkan binatang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi Kain dia mempersembahkan yang lain, hasil dari pertaniannya. Lalu kalau saudara baca Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5, dikatakan begini, tetapi Kain dan korban sembelihannya tidak diindahkannya, tidak diindahkan Tuhan maksudnya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Lalu hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, mukanya muram. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, saudara, kemudian setelah itu dalam ayat selanjutnya nanti kalau saudara baca, lalu Kain berbuat dosa
dan membunuh adiknya. Ya, jadi ini ada satu peristiwa yang hampir sama, maksud saya hampir sama, hati yang panas lalu mukanya muram, kemudian Kain berbuat dosa dan membunuh Habil adiknya. Nah, padahal saudara, kalau saudara lihat, Tuhan sudah memperingatkan. Ya, Tuhan sudah memperingatkan. Di dalam ayat 6-nya kita baca begini. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi ketika Tuhan melihat seperti itu, ya, saudara, Allah sudah memperingatkan waktu mukanya muram itu. Ya, Tuhan katakan, kenapa harus begitu? Ya, kalau engkau berbuat baik, dikatakan, ya, mukamu mesti berseri, tidak muram seperti itu. Tapi perhatikan Kain, kata Tuhan ketika memperingatkan, dosa sudah mengintip di depan pintu, sangat menggoda. Kamu harus hati-hati. Kamu harus punya kuasa untuk mengalahkan dosa itu. Saudara, ya, dan Tuhan sudah katakan, kalau engkau berbuat baik, ya, tentu mukamu berseri. Ya, tapi Kain terus tidak menghiraukan perkataan Tuhan ini, ya, supaya Kain berbuat baik. Tapi Kain terus berbuat jahat dengan membunuh adiknya Habil ini. Nah, saudaraku, ya, memang perbuatan manusia itu jahat semata. Ya, jahat semata. Kain juga manusia yang sudah jatuh dalam dosa ketika itu. Dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, perbuatannya jahat semata. Kenapa? Karena keinginan daging, keinginan hawa nafsu daging, keinginan hawa nafsu dosa, saudaraku. Jadi artinya begini, saudaraku, kalau manusia berdosa dan perbuatannya jahat semata karena keinginan dosanya, itu lebih banyak mendengar suara nafsu dosanya daripada mendengar firman Tuhan. Daripada mendengar firman Tuhan. Ya, jadi jemaat yang saya kasih, perhatikan baik-baik. Saudara harus lebih banyak mendengar suara firman Tuhan, ya, daripada saudara mendengarkan suara hati saudara yang jahat, ya, suara hati yang panas karena keinginan diri saudara. Ya, perhatikan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang firman Tuhan harus begitu jelas, panjang, lebar, keras. Saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Harus suka firman Tuhan. Jangan suka suara hati yang jahat. Jangan suka suara hawa nafsu dosa, saudara. Keinginan saudara. Aku, saudara. Perhatikan suara firman Tuhan dengan baik. Ya, saudara, itulah sebabnya seperti itu keadaan Kain. Ya, dan dua orang murid yang berjalan ke Emmaus juga seperti itu ketika hatinya panas, mukanya muram, tidak berseri, mukanya muram. Kenapa? Ya, karena berbuat dosa, bukan berbuat yang baik. Dan bahkan ketika dijelaskan lagi oleh Tuhan waktu Yesus bangkit, murid-murid tidak menemukannya, lalu bertemu dengan malaikat, dan malaikat berkata, "Oh, Yesus sudah hidup, bangkit hidup." Ya, mereka enggak mengerti, lalu Tuhan berkata, "Bukan hanya muka muram, lamban hatimu." Ayat 25-nya tadi dikatakan, Lukas 24, lambannya hatimu. Ya, jadi perhatikan, jangan sampai lamban hati kita, lamban dalam hal menerima berkat firman Tuhan. Saudara, kita baca Ibrani 5 ayat 11 sampai 13. Ibrani pasal 5 ayat 13. Ibrani 5 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan tentang hal itu. Banyak yang harus kami katakan.
Ya, jadi Tuhan itu selalu ingin banyak menyampaikan berkat firman Tuhan, banyak, makin banyak. Oh, kita makin dikuduskan oleh Tuhan. Kita makin hebat menjadi pengikut Tuhan. Ya, banyak yang harus dikatakan. Banyak, makin luar biasa pengikutan kita. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Ya, seringkali kita tidak mau menerima apa yang banyak dari Tuhan. Ya, sukar untuk dijelaskan katanya. Lanjut, karena apa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ya, saudaraku, jadi ayat ini juga mendukung bagaimana seseorang yang lamban, ya, kata Tuhan, yang lamban dalam hal mendengarkan. Ya, saudara, jangan sampai kita lamban untuk menerima berkat firman Tuhan. Ya, kita mengulur-ngulur waktu, kita membuang-buang waktu, kita menyia-nyiakan apa yang seharusnya banyak kita terima dari Tuhan, tapi lamban dalam hal mendengarkan. Ya, itu yang membuat hidup kita selalu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Darku, lambannya dalam hal mendengarkan dalam ayat ini kenapa? Ayat 13 memberikan jawaban karena kita tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya, jadi perhatikan ajaran tentang kebenaran ini. Ya, lamban dalam hal mendengarkan. Ya, kenapa kita bisa lamban? Ya, lamban nggak suka, pokoknya males begitu untuk menerima. Ya, saudaraku, kenapa? Sebab kata ayat yang ke-13, sebab kita tidak memahami ajaran kebenaran. Ya, jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, dengar ajaran ini, ajaran tentang kebenaran. Semua anak Tuhan boleh dan bisa saja mendengar firman Tuhan. Di mana saja kita bisa banyak menerima berkat firman Tuhan. Tapi memahami ajaran nih loh, ajaran. Jadi firman Tuhan tuh mengajar. Ya, saudara harus, kalau dengar firman Tuhan tuh harus ngerti, saudara harus mau bahwa firman Tuhan tuh mengajar kita. Kita tuh diajar, dididik. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang ya nggak bisa menerima firman Tuhan. Banyak firman Tuhan mereka nggak bisa menerimanya, nggak bisa memahaminya, ya karena tidak mau diajar ajaran kebenaran ini, ajaran firman Tuhan ini. Nah, kenapa sih kita harus diajar oleh firman Tuhan? Jadi kalau saudara baca lanjut dalam 1 Korintus 1 ayat 18, 1 Korintus 1 ayat 18, ya saya akan baca terjemahan lamanya. Saya nggak usah baca terjemahan barunya, saya baca terjemahan lamanya. Demikian bunyinya, karena pengajaran dari hal salib itu menjadi kebodohan kepada orang yang menuju kebinasaan. Kenapa kita harus diajar oleh firman Tuhan? Sebab firman Tuhan kalau mengajar kita, wah itu berupa salib buat kita. Ya, salib itu artinya nggak enak, menderita. Ya, menderita bukan berarti kita harus disalib lagi seperti Tuhan Yesus, bukan. Tadi awal firman Tuhan waktu saya katakan menderita ketika kita harus mau mematikan segala perbuatan daging kita, hawa nafsu dosa kita. Ya. Nah, kalau kita tidak menerima pengajaran dari hal salib, wah, saudaraku, dikatakan
pengajaran dari hal salib itu menjadi kebodohan kepada orang yang menuju kebinasaan. Saya tanya saudara, kita ini sedang menuju kemana hidup kita ini? Kita sedang diarahkan kemana oleh Tuhan, oleh firman Tuhan? Kepada kehidupan untuk masuk surga, ya, atau kepada kebinasaan untuk masuk neraka? Jadi hati-hati dari tipu daya setan akhir zaman ini. Ya, setan bisa berkata silakan dengar firman Tuhan, silakan. Padahal kita sedang digiring loh, saudaraku, bukan kepada yang sesungguhnya. Ya, untuk menuju kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Paulus berkata kepada dalam suratnya di surat Timotius, banyak orang Kristen yang gatal telinga, yang cuma suka dengar firman, ya, tapi tidak mau menerima firman Tuhan dengan baik. Ya, jadi saudara jangan bodoh, ya, jangan kita mau menjadi jemaat Tuhan yang cuma dengar firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan. Kita ini sedang diarahkan untuk menuju kerajaan surga yang kekal. Nah, kalau saudara tahu seperti itu, saudara harus mau diajar, dan pengajaran firman Tuhan itu pengajaran salib. Kita harus mau menyangkal diri. Memang anak Tuhan yang dididik firman Tuhan, wah, makin dididik, makin diajar, makin banyak diajar, makin berat untuk keinginan dagingnya. Tapi saudara, kalau saudara mau mengerti tentang salib, sama, itulah anak Tuhan yang mengerti tentang kebangkitan. Sama, kata Roma 6 ayat 5 tadi. Kalau Anda mengerti tentang salib, Anda pasti karena Anda mengerti tentang kebangkitan. Ayo, mari terima, ya, jangan sampai hati kita salah seperti kedua murid yang menuju Emmaus ini. Ya, Tuhan beri kemenangan kita pagi ini. Tuhan berikan semangat spirit yang dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, kembali dalam firman Tuhan ini, Lukas pasal 24 ini. Ya, jadi kalau saudara perhatikan perikopnya, Lukas 24. Ya, mulai ayat 13. Mulai ayat 13 saudara perhatikan judulnya perikop. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jadi inilah kisah tentang kebangkitan Tuhan yang menampakkan diri kepada dua orang muridnya ini. Jadi artinya begini, Yesus mengajak kedua muridnya, ayo bangkitlah bersama aku. Ya, Tuhan tahu kepulangan mereka, kembalinya mereka ke Emmaus dalam kondisi yang seperti itu. Lalu Tuhan ajak, ayo, ya, bangkitlah bersama aku. Karena itu Tuhan menampakkan diri kepada kedua murid ini. Ya, sama kita juga pagi ini. Ayo, bangkitlah bersama Tuhan. Ya, apa yang menghalangi saudara untuk bangkit? Ya, perhatikan itu. Saudara harus mau terima ajaran firman Tuhan. Semua kelemahan dosa kita, ya, semuanya yang menjadi penghalang, ya, saudara harus mau menderita. Sama kalau saudara mau menyangkal diri. Ya, kalau saudara mau menang, saudara harus juga mau menderita bersama Tuhan. Kita lihat poin yang pertama dari Lukas pasal 24 ini. Saudara, kita lihat ayat yang ke-15. Ayat 15. Ya, Lukas 24 ayat 15. Poin pertama berkata begini, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu, perhatikan, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika mereka bingung, Yesus hadir bersama mereka, mendekati mereka. Ya, Yesus yang bangkit loh ini. Lalu Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini poin yang pertama yang saya ingin sampaikan pada saudara. Ketika di hari Paskah ini kita harus bangkit bersama Tuhan. Apa? Tuhan minta apa? Ayo kita berjalan bersama. Bersama siapa? Bersama Tuhan yang bangkit.
Jadi kita berjalan bersama kebangkitannya. Kita berjalan bersama kebangkitannya. Maukah saudara berjalan bersama kebangkitannya? Ya, kalau saudara mau, saudara harus lewati penderitaan, ya, penyangkalan diri itu sabar. Kalau saudara mau bangkit, saudara harus mau menderita bersama Tuhan. Ya, ini poin pertama. Dengar baik-baik, berjalan bersama Tuhan. Jadi Tuhan mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama. Nah, saudara, hidup ini memang sebuah perjalanan. Ya, hidup ini sebuah perjalanan. Tapi ingat, perjalanan hidup ini sangat misterius. Ya, perjalanan hidup ini sangat misterius. Misteri. Ya, kalau saudara misalkan pergi ke Jakarta dari Purwokerto, ya, jarak tempuh sebuah perjalanan dengan kendaraan pribadi saudara dari Purwokerto ke Jakarta, paling tidak kita bisa mengukur berapa waktunya. Ancar-ancar kita tahu, apalagi sekarang ada tol, orang sering berkata, oh gampang, saya sampai ke Jakarta cuma 4 jam, lalu temannya menyaut, oh ya, saya juga 4 jam kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita menempuh sebuah perjalanan, ya, dengan kendaraan kita, dengan jarak tertentu, saudara, jarak tempuh tertentu, kita bisa mengukur berapa waktunya. Tapi perhatikan, perjalanan hidup kita penuh misteri, ya, entah berapa lama. Perjalanan hidup iman kita ini penuh misteri. Berapa lama? Nggak tahu kita. Berapa lama perjalanan hidup kita ini. Baru-baru saat ini kita dikejutkan dengan seorang artis, ya, yang sangat memukau dengan lagu-lagunya. Meninggal dalam usia yang sangat muda. Semua menjadi viral. Semua terkejut sebab sangat muda sudah meninggalkan dunia ini. Dunia yang fana ini. Ya, sebab perjalanan hidup ini penuh misteri. Tidak tahu berapa lama. Saudara, itulah sebabnya saya sering mendengar percakapan di antara, ya, saudara-saudara, atau saya juga dengar di YouTube, ya, bahkan ada hamba-hamba Tuhan juga mungkin berkata begitu, mempercakapkan, ya, tentang virus corona ini ketika menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan percakapan ini menjadi pro dan kontra, saudara. Menjadi pro dan kontra. Ya, ketika semua harus dirumahkan begini, ya, dan pemerintah menjaga dengan hati-hati sebab ini serius. Ya, wabah ini hebat. Penularannya dahsyat, ngeri. Ya, tapi menjadi pro kontra. Ya, di satu pihak ada yang berkata begini, kenapa harus takut? Ya, kenapa harus takut? Umur kan sudah ditentukan oleh Tuhan, katanya. Kenapa harus takut kalau memang sudah waktunya mati? Mati saja. Kenapa harus takut dengan wabah corona? Sehingga ada yang sangat berani menantang seperti itu. Ya, konyol juga memang. Lalu dilanjutkan berkatanya, kalau sekarang kita mati, ya, mati nggak? Ya memang sudah ditentukan Tuhan. Kalau sekarang udah mati, besok juga mati juga. Sama saja, katanya. Umur itu yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi di pihak lain, ya, ada anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, lalu dengan sangat kontranya mengatakan begini, harus pakai hikmatlah. Harus pakai hikmatlah. Ya, firman Tuhan juga berkata di kitab Amsal, ada yang mengatakan begini, kalau orang bijak, orang berhikmat, tahu ada bahaya, ada malapetaka, dia mesti sembunyi. Ya, dia mesti sembunyi. Jadi ada pro kontra, saudara, tentang perjalanan hidup ini. Di satu pihak, umur di tangan Tuhan, kenapa harus takut? Nggak mati sekarang, besok juga harus mati. Ya jangan takut. Kalau belum waktunya, kita nggak mati. Tapi di satu pihak, ada orang yang berkata juga, harus bijaklah. Kalau kita tahu itu malapetaka, ya jangan dilabraklah. Anda kalau tahu itu ada mobil liwat, masa mau terus menyeberang? Ya enggak, berhenti dulu.
silakan mobil itu lewat. Seperti itu kan gambarannya. Tapi begini saudaraku, inilah perjalanan yang misteri. Saya tidak mau mempersoalkan itu, tapi kita lihat firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ya, dengar baik-baik ayat yang sangat dikenal. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, pemazmur ini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kalau saya artikan dalam pengertian saat-saat ini, sekalipun dalam perjalanan hidup yang misteri ini, seperti ini, menghadapi wabah virus corona, ya, aku tidak takut bahaya. Nah, ketika tidak takut bahayanya bukan ditantang, bukan, saudaraku. Ya, jangan salah mengerti, bukan lalu menantang, aku nggak takut. Tapi penekanan di sini ketika kita berjalan, perjalanan hidup kita ini sangat misteri, nggak tahu sampai kapan hidup kita. Tapi yang penting begini, ketika kita tidak takut bahaya, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Ya, saudaraku, jadi perjalanan kita itu harus bersama Tuhan. Bersama Tuhan yang apa? Bersama Tuhan yang menang. Tuhan yang bangkit. Ya, saudara mau nggak menyerahkan hidup kita sekarang ini? Dalam perjalanan hidup kita yang hari esok kita nggak tahu. Seperti apa kita ini? Besok, lusa, minggu depan, sampai kapan kita di rumah kanan ini nggak tahu. Ya, tapi berjalanlah bersama Tuhan si pemenang itu. Berjalanlah bersama kebangkitannya. Ya, saudaraku, bukan soal takut atau tidak takut, tapi apakah kita berjalan bersama Tuhan yang bangkit. Ya, karena itu saya lihat dalam ayat 4 ini, ketika dikatakan Tuhan beserta bersama, ada dua hal yang ditekankan oleh si pemazmur ini. Dikatakan, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur kita. Dalam situasi seperti ini kita perlu penghiburan dari Tuhan. Dariku ada anak-anak Tuhan yang sudah capek, kesel. Saya dengar begitu. Ya, kok begini, ada yang mau berontak keluar dari rumahnya. Tapi ya kita harus taat kepada pemerintah. Tapi ada penghiburan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Apa? Dua hal ini, gada dan tongkat Tuhan. Nah, yang pertama, apa sih gada itu? Saudaraku, apa sih gada itu? Gada itu, saudara, di dalam Alkitab, itu adalah tongkat yang pendek. Tongkat yang pendek. Ya, tongkat yang pendek. Saya pernah waktu kecil suka nonton wayang. Saudara yang sering nonton wayang, ada tokoh pewayangan yang sering membawa gada. Siapa itu? Bima. Oh, dengan kukunya yang runcing, dia selalu bawa gada. Ya, dan tokoh pewayangan ini kalau sudah bawa gada, wah, luar biasa, sangat berkarisma. Dari badannya tinggi besar, ditakuti oleh banyak musuhnya, sebab Bima ini sangat ya berwibawa luar biasa. Ya, ada satu lagi yang kita kagumi dari tokoh proklamator, pemimpin bangsa kita, ya, Bapak Presiden Soekarno, ya, pencetus untuk memerdekakan Indonesia ini, ya, dan semua dunia sangat mengagumi. Dengan apa? Dengan tongkatnya. Jadi gada ini tongkat yang pendek, ya, seperti itu, tongkat yang pendek. Ya, Bima juga dengan gadanya pendek itu, tidak banyak, tapi besar dia. Tapi kalau Bung Karno dengan tongkatnya yang selalu diselipkan di ketiak tangan kanannya, itu sangat dikenal, bukan hanya di Indonesia,
dunia, semua para pemimpin negara sangat kagum dengan Bung Karno. Kalau sudah tampil di negara-negara lain juga dengan pakaian yang sangat rapi, kebesarannya sebagai seorang pemimpin, ya pakai peci kopea lalu diselipkan tongkat yang pendek ini. Wah, sangat berkarisma. Luar biasa seperti itu. Jadi gada ini, saudaraku, itulah tongkat yang pendek, menunjukkan tentang wibawa Tuhan. Wibawa Tuhan itu sangat menghibur kita. Ya. Wibawa Tuhan itu, jadi kekuatan dari Tuhan itu sangat menghibur kita. Jadi, saudara, dengar baik-baik. Kita ini anak Tuhan, manusia ini makhluk yang lemah. Tapi ada yang bisa menghibur kita. Kita punya wibawa. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai kita dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Saudara harus yakin. Kalau saudara begitu yakin dengan virus corona yang kecil gak kelihatan dan menakutkan, sampai takut, ya sebab penyebarannya hebat. Kenapa Anda nggak takut dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang tidak nampak, tapi ada, dengan wibawanya yang selalu siap untuk mendampingi kita dan menghibur kita. Dan harus terima yang positif ini, ya. Jangan cuma kita dikejutkan oleh virus corona, tapi tiap saat kita harus takut dikejutkan. Wah, hebat ini, luar biasa. Kuasa Tuhan menyertai kita, sangat menghibur. Ya, dan ini tantangan yang harus membuat gentar, yang berani menghadapi kuasa dari Tuhan ini. Coba kita baca Ayub 9 ayat 34. Ayub 9 ayat 34. Ya, begini bunyinya. Biarlah, ia itu maksudnya Tuhan, biarlah Tuhan menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Ya, dari ayat ini dikatakan betapa takutnya, ya betapa gentarnya menghadapi pentung Tuhan ini. Ya, betapa gentarnya menghadapi pentung Tuhan ini, tongkat Tuhan ini, gada Tuhan ini. Ya, luar biasa. Ya, semua harus menghargai ini. Kita anak-anak Tuhan kalau mendengar ayat ini hebat. Memang ini sangat menghibur. Siapa yang bisa menandingi kuasa Tuhan yang selalu mendampingi kita dan bekerja di dalam kehidupan kita? Ya, saudaraku, karena itu saudara, kita bukan tidak takut terhadap persoalan. Ya, kita bukan tidak takut terhadap COVID-19, bukan. Ya, sehingga ada banyak anak Tuhan tadi saya katakan berani menantangnya. Siapa takut? Ya, aku nggak takut, berani. Ya, bukan karena itu, saudaraku, kita bukan tidak takut. Kita bukan tidak takut seperti itu, sehingga berani menantangnya. Tapi pagi ini saudara dengar, jadilah umat pemenang. Siapa umat pemenang? Anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan. Siapa yang berjalan bersama Tuhan? Punya wibawa dia, memiliki wibawa. Ya, jadi begini, kalau saudara memiliki wibawa, setiap musuh itu gentar ketakutan. Ya, Ayub 9 ayat 34 yang baru kita baca, dikatakan seperti itu. Tuhan menyingkirkan pentungnya daripada aku, sebab aku takut gentar dengan pentung itu, ya, dengan gada itu. Ya, puji Tuhan, luar biasa, saudaraku. Jadi anak Tuhan yang berjalan bersama kebangkitannya, dia pasti memiliki wibawa ini. Sehingga setiap godaan, setiap cobaan, setiap tantangan hidup yang kita hadapi, dia gentar ketakutan. Ya, sehingga ada istilah seperti ini. Ya, kalah sebelum bertanding. Saudara bisa nggak menggambarkan dan berkata, dalam nama Yesus, aku punya kuasa. Ya, bukan berani menantang, tapi lihat,
virus corona tidak berani menyerang aku. Ya, dia sudah baru mau menyerang, takut dia sebab kalah sebelum bertanding. Ya, bukan kita yang hebat, tapi sebab Tuhan, Bapa Roh Kudus yang hebat di dalam kehidupan kita. Jadi gentar lebih dulu. Ya, kita bukan sok-sokan. Ingat loh saudara, kita bukan, saya tidak mengatakan kita hebat sok-sokan, tidak, tapi sebab Roh Kudus di dalam kita, sehingga musuh itu kalah sebelum bertanding, sudah takut dulu. Ya, sebab itu saudara, tidak perlu ditantang. Kita nggak perlu menantang, tunjukkan saja wibawa Anda. Ya, saudara berdoa, aku tunjukkan kepada semua pekerjaan dosa, semua pekerjaan iblis, semua persoalan hidup, wabah corona ini, aku tunjukkan wibawa aku, bahwa Roh Kudus bersama kita. Ya, Roh Kudus kuasanya bersama kita. Karena itu saya minta hari-hari ini saudara tetaplah hidup dalam urapannya. Minta terus pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan pakai cara sendiri, jangan berjalan sendiri. Berjalanlah dengan bersama kebangkitannya. Dan anak Tuhan yang berjalan bersama kebangkitannya, dia tidak pernah lepas dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus. Saudara, itu sangat menghibur kita. Roh Kudus sangat menghibur kita. Ya, kalau kita dalam keadaan sulit, mesti kita teriak kepada Roh Kudus. Ya, bukan hanya gada, bukan hanya tongkat yang pendek, tapi dikatakan tongkat. Nah, tongkat ini tongkat panjang, ramping dia, yang panjang ramping. Ya, lalu ujungnya itu melengkung. Ya, seperti kalau ada seorang gembala menggembalakan dombanya, dia pegang tongkat yang panjang ini, ujungnya melengkung gitu. Maksudnya apa? Untuk mendekatkan domba-dombanya, supaya dekat selalu dengan gembalanya. Ya, supaya terus dituntun, dibimbing searah dengan perjalanan gembalanya. Jadi tongkat ini adalah tongkat yang panjang, ramping, melengkung, ya, untuk mengarahkan domba-dombanya, memimpin domba-dombanya supaya terus berjalan searah bimbingan tuntunan gembalanya. Dua hal ini, saudaraku. Jadi pertama kita harus memiliki wibawa. Ya, kita kuat dan gagah berani bukan sebab kita hebat, tapi sebab Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya, kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, nggak perlu ditantang. Ya, siapa takut? Mana corona? Bukan. Nanti dia takut sendiri, dia gentar sendiri, dia gentar ketakutan. Ya, kalau kita memiliki wibawa, kuasa Roh Kudus dan bimbingan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita, wah, ini betul-betul pemenang. Mari berjalanlah bersama kebangkitannya. Ya, sekalipun perjalanan hidup kita ini sangat misteri. Ya, sangat misteri. Ya, tetapi kalau kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan membimbing perjalanan hidup kita, saudaraku, kita akan merasa terhibur dalam keadaan situasi yang seperti ini pun, ya, sebab Tuhan selalu menolong kita. Inilah poin yang pertama, berjalan bersama kebangkitannya. Saya akan lanjutkan dalam poin yang kedua. Lalu ketika mereka berjalan bersama di tengah perjalanan, lalu bercerita, bahkan dua orang murid ini mengatakan, Anda, ya, berkata kepada Tuhan Yesus, nggak ngerti sih ya tentang apa yang terjadi. Lalu diceritakan, kami ini sangat mengharapkan ya Yesus itu untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ternyata mati, dibunuh oleh imam-imam kepala, ya, serdadu Romawi, ya, seperti itu. Ya, tapi kemudian kita baca ayat yang ke-27, saudaraku. Lukas pasal 24 ayat 27. Lukas pasal 24 ayat 27. Ya, setelah
perempuan-perempuan dan murid-murid Tuhan melihat kubur yang kosong. Sebab Yesus bangkit. Ya, mereka menceritakan kemudian ternyata kubur itu kosong. Malaikat berkata Yesus itu hidup, dan Tuhan, lalu kamu ini bodoh, betapa lambannya hatimu itu. Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk dalam kemuliaannya? Ayat 26 berkata begitu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, ayat 27-nya berkata begini. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu Tuhan menjelaskan, tentang dirinya di dalam seluruh nubuatan firman Tuhan, ya, dari kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi. Jadi saudara, kedua murid itu tahu tentang Yesus. Dia mengerti, dia katakan, kami mengerti Yesus seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataannya. Ya, banyak mujizat yang diperbuat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberkati mereka yang kelaparan dan sebagainya. Tapi mereka bertanya, kenapa harus mati? Jadi mereka tidak mengerti tentang kebangkitannya. Kenapa harus mati? Kemudian ayat 27 dikatakan, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka. Ya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka. Maksudnya apa? Supaya mereka mengerti tentang kebangkitan Tuhan. Saudara, poin kedua ini sangat menarik. Artinya begini, kita harus mengerti tentang kebangkitan Tuhan. Ya, itulah sebabnya banyak anak Tuhan seringkali mengeluh, mengomel, bersungut-sungut. Kapan sih menangnya jadi anak Tuhan? Katanya ikut Yesus tuh hebat, hidup berkelimpahan, menjadi pemenang, umat pemenang. Tapi kenapa begini? Kok nggak menang? Ya, karena kita tidak mengerti tentang kebangkitan Tuhan. Kita harus ngerti loh tentang kebangkitan Tuhan ini. Ngerti. Kita ini pemenang. Ya, kita harus mengerti. Haleluya. Saya mengajak saudara baca Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Begini, perhatikan firman Tuhan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi dari ayat ini saudara perhatikan, ada anak-anak Tuhan yang giat untuk Tuhan. Giat untuk Tuhan itu apa? Ya, ibadahnya setia, melayaninya rajin, berkorbannya berani, waktu, tenaga, uang dia berikan buat Tuhan. Ya, dan giat untuk melakukan, melayani, ibadah, macam-macam. Ya, saya mau tanya, kalau saudara berbuat seperti itu, ibadah setia, jarang bolos, kadang-kadang ada jemaat yang berkata begini, wah kalau bolos dah enak sama Bapak Ibu Gembala. Jadi kadang-kadang ada yang ketakutan setia seperti itu. Ya, jadi rajin, terus melayani, wah aktif. WL, singer, pemain musik, memberikan waktu buat Tuhan, korban uang juga berani. Ya, jadi giat untuk Tuhan, untuk Allah. Ya, giat untuk Tuhan seperti itu. Ya, saya mau bertanya pada saudara, apakah itu kehendak Tuhan? Kehendak Allah? Iya, itu pasti kehendak Allah. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, wah Tuhan bagus. Beribadah yang setia, oh bagus. Melayani apa saja, berikan waktunya, tenaganya, skillnya, bagus. Itu pasti kehendak Tuhan.
Ya, saudaraku. Tapi begini, saudaraku, ya, ketika kita giat melayani Tuhan, giat beribadah kepada Tuhan, dan itu memang kehendak Tuhan. Ya, apakah giat melayani itu disertai dengan penyangkalan diri? Ya, sama. Kalau saudara mau menang, mau bangkit, sama dengan penderitaannya, dengan penyangkalan diri. Giat melayani Tuhan, oke, itu kehendak Tuhan. Tapi apakah disertai dengan penyangkalan diri? Kalau saudara melayani Tuhan, giat, ibadah terus rajin, tapi tetap hidup dalam dosa. Firman Tuhan disampaikan, saudara nggak mau taat, nggak mau tunduk. Ya, bagus, melayani, ibadah bagus. Tapi tanpa penyangkalan diri, tanpa menderita bersama Tuhan. Ingat, tanpa memikul salib, tetap hidup dalam dosa. Itu kehendak Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, giatnya Tuhan setuju. Ya, melayaninya Tuhan setuju. Ya, sehingga pekerjaan Tuhan berjalan, ya, gereja selalu berjalan baik sebab banyak yang beribadah. Tapi perhatikan, kalau Anda beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, ikuti firman Tuhan, sampai terus penyucian untuk hidup saudara berlangsung. Jangan terus sementara beribadah melayani Tuhan, dosa terus ada dalam hidup saudara. Ya, saudaraku, kita dalam hidup ini pasti ingin mencapai tujuan hidup. Betul enggak? Tujuan hidup. Tapi pertanyaannya begini, apakah tujuan hidup kita itu merupakan kehendak Tuhan? Ya, seperti Tuhan memberikan perumpamaan, ya, banyak orang sudah berbuat, banyak menyembuhkan orang, ya, mengusir setan dan sebagainya. Aku sudah melakukan semuanya ini. Yaitu memang tujuan hidup daripada murid-murid Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan. Tujuannya memang seperti itu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak suka dengan seperti itu. Sebab kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Padahal itu kehendak Tuhan. Berbuat itu tuh bagus. Jadi kalau bisa berbuat melayani Tuhan tuh bagus. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kadang-kadang begini loh saudara. Kita ini ingin sampai kepada tujuan, oh aku ini sudah ibadah kok, aku ini sudah melayani kok, diminta korban, aku korban, beri waktu. Tapi perhatikan saudaraku, apakah itu kehendak Allah? Nah ini, kehendak Allah ini yang harus diperhatikan. Kehendak Allah yang seperti apa? Kita baca Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Ya, jadi harus ngerti kehendak Allah. Kehendak Allah yang seperti apa? Walaupun saya katakan giat melayani Tuhan itu kehendak Tuhan. Ya, tapi jangan cuma saudara mencapai tujuan. Aku walaupun berbuat salah, berbuat dosa, melayani Tuhan, ibadah, tapi tetap tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada kesusahan, tetap berjalan baik. Ya, saudara baca Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Dan pengertian yang benar. Jadi harus ngerti yang benar. Ngerti yang benar itu apa? Ngerti tentang kebangkitan itu loh. Ngerti, kita ini pemenang. Kita ini harus menang atas dosa. Ya, jadi pengertian itu jangan cuma ngerti, oh ngerti aku nih rajin ibadah, aku nih melayani Tuhan. Bukan, pengertian yang benar itu ngerti loh. Kita ini ngerti, saya ini, aku ini umat pemenang. Ngerti tentang kebangkitannya, ngerti tentang kemenangannya. Kalau Tuhan menang, aku juga harus menang. Ya, menerima segala pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ya. Jadi kalau saudara punya pengertian yang benar, wah aku ini umat pemenang. Saudara nggak akan ya giat
melayani Tuhan, saudara tahu, oh ini kehendak Tuhan lah. Kalau nggak dibantu pekerjaan Tuhan di gereja kan gimana? Jadi saudara ibadah seperti itu. Tapi apakah itu kehendak Tuhan yang sempurna, saudara? Ya, saudara harus mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, kehendak Tuhan yang sempurna itu ketika kita giat melakukan itu, jelas kehendak Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan, ibadah. Tapi apakah itu sempurna? Dan harus punya pengertian yang benar. Sempurna artinya tidak ada cacat dan celah. Bukan berarti kita hebat di dunia ini, bukan. Tapi hidup dalam kemenangan, hidup dalam kebangkitan, tidak hidup dalam dosa. Mengerti tentang kebangkitan adalah mengerti bahwa kita di dunia ini harus menang. Harus hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Lakukan kehendak Tuhan, tapi tanpa cacat dan celah. Karena itu kalau saudara hidup di dunia ini dengan tujuan aku hidup, bekerja, bisnis, dagang dan sebagainya, aku maulah berbuat untuk Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Tapi saudara tetap berbuat dosa sampai pada tujuan, giat. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Nah, pagi ini tunjukkan, saudaraku, kehendak Tuhan yang sempurna sampai betul-betul menyempurnakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah pengertian yang benar. Ya, itulah pengertian yang benar. Mengerti kalau Tuhan bangkit, aku juga bangkit. Kalau Tuhan menang, aku juga menang. Kalau Tuhan dimuliakan, aku juga pasti dimuliakan. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya, poin yang terakhir kita baca Lukas 24 ayat 30. Begini bunyinya, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, kemudian setelah Yesus menjelaskan, ya, supaya mereka mengerti tentang kebangkitannya, hari sudah larut malam, saudara. Yesus cepat ingin lalu dari rumah mereka, sebab Tuhan nggak mau singgah, ya. Kalau tidak ditawari untuk singgah, enggak. Ya, Tuhan punya santun, punya etika, adat ketimurannya ada, ya. Jadi seolah-olah Tuhan mau lewat saja seperti itu. Ya, pribadi yang sangat santun, sekalipun sudah malam, Tuhan tidak minta untuk bermalam. Tapi justru ketika Tuhan mau lewat, mereka mendesak Yesus untuk bermalam. Ya, sudah bermalam di sini saja, katanya. Ya, saudaraku, diundang Tuhan itu seperti itu. Diundang, di sini. Tuhan bermalam di sini saja. Ya, engkau bermalam di sini saja. Ya, ada sebuah kalimat berkata begini, saudara dengar baik-baik. Saat kita membutuhkan kawan, ya, saat kita butuh kawan, Tuhan datang tanpa diundang. Jadi kalau kita perlu teman, engkaulah sahabat Tuhan. Aku diperlu teman, aku perlu penghiburan. Tuhan akan datang sebab dia sahabat kita. Tanpa diundang, Tuhan datang. Ya, seperti itu, sebab dia sahabat kita. Tapi saat kita butuh tamu, kita perlu ada tamu nih yang menolong kita. Nah, itu harus kita undang tamu itu. Bahwa siapa tamunya, saudara? Ya enggak, siapa tamunya? Kita perlu undang. Kalau kita butuh kawan, kita berdoa atau kita telepon kawan kita, lalu kita undang. Kalau kita butuh kawan, dia datang walaupun tidak diundang, saudaraku. Ya, walaupun dia tidak diundang, dia akan datang. Kita membutuhkan, wah, nanti kawan itu datang, dia sebab dia kawan sejati. Tapi saat kita membutuhkan tamu, siapa yang harus kita undang? Ya, tamu siapa yang harus diundang? Nah, saat kita membutuhkan tamu, Yesus harus diundang masuk ke rumah kita. Ya, itu sebabnya
didesak Yesus masuk ke rumah dua orang murid ini. Ketika Yesus masuk, singkat cerita, lalu mereka diajak makan. Yesus yang memberkati roti itu. Dan waktu Yesus memberkati roti itu, terjadilah sesuatu keajaiban. Mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Luar biasa, dahsyat. Dan itulah yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan itu. Inilah poin yang terakhir. Apa, saudaraku? Poin yang ketiga ini. Ada berkat dari kebangkitan Tuhan. Ada berkatnya. Ada berkat luar biasa. Ya, diberkati mereka. Yesus pecahkan roti itu, lalu mereka lihat, oh ini. Tapi Yesus sekejap lalu hilang dari pandangan mereka. Ya, tapi di situ mereka menikmati berkat yang luar biasa waktu mereka makan bersama. Jadi ada berkat dari kebangkitannya. Saya ulangi, saudaraku, pada saat kita butuh tamu, Yesus harus diundang. Itu sebabnya dua orang murid ini mendesak, sudahlah tinggal bersama kami. Diundang Tuhan itu. Ya, jadi membutuhkan tamu yang dia tidak kenal itu. Saudara ingat gak perjamuan kawin di negeri Kana? Dalam Injil Yohanes pasal 2, ya, ayat 1 sampai 11. Tapi nggak usah dibaca semua, saya akan bacakan ayat yang kedua, ayat 1 dan 2, dikatakan begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kalau seandainya Yesus tidak diundang, perkawinan, pernikahan yang sudah kacau sebab kehabisan anggur, wah, sangat memalukan, saudara. Tapi dengan undangan Yesus, jadi berkat luar biasa. Ya, saudaraku, yang mengadakan pesta pernikahan ini diberkati luar biasa. Ya, anggur yang diubah, air yang diubah menjadi anggur, itu sangat memberkati dan sangat enak, luar biasa. Dan semua yang ikut pesta sangat takjub dengan perbuatan Yesus itu. Itu terjadi karena Yesus diundang. Ya, Yesus diundang sehingga perkawinan di Kana sangat diberkati. Saudara, sekalipun kita dirumahkan, dengar, ingat, ya, sudah berapa lama saya tidak menghitung ini, tapi seringkali di rumah saya lupa hari, karena tanya kepada istri saya, ini hari apa ya, sebab nggak ada aktivitas, nggak tahu hari. Monoton aktivitasnya seperti ini terus. Ya, saat kita dirumahkan, ya, kita kadang-kadang apa nih yang kita perbuat, bagaimana kita ini. Tapi saya mau katakan pada saudara satu hal yang saudara harus ingat. Ini yang saya sampaikan buat saudara, akhir dari firman Tuhan. Saat kita dirumahkan karena virus corona ini, kita adalah umat pemenang. Ya, kita adalah umat pemenang. Karena itu saudara harus mengundang pelopor pemenang ini. Kalau saudara mau bangkit, undang. Siapa tokoh kebangkitan ini? Kita ini umat pemenang, jadi saudara jangan khawatir, jangan takut, jangan, waduh gimana nih, waduh makan atau gimana kena penyakit, kok susah, sumpah kok enggak keluar. Saudara jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Ya, saudara harus tunjukkan, aku ini pemenang, aku ini umat pemenang. Nah, kalau saudara tahu kita ini umat pemenang, saudara mesti mengundang, menyertakan Yesus sang pemenang itu. Saudara, kita lihat sebagai ayat terakhir, begitu mereka tahu itu Yesus yang sudah memberkati mereka, lalu Yesus hilang dalam sekejap. Apa kata ayat terakhir ini? Ayat 33 kita baca. Ya, perhatikan, Lukas 24 ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Nah, di sini loh hebatnya. Di sini hebatnya. Awal cerita saya sudah katakan, dengan hati yang panas pulang ke kampung Emmaus. Tapi setelah berjumpa dengan kebangkitan, dengan poin-poin yang saya utarakan pada saudara, berjumpa dengan Yesus, sang pemenang ini. Ayat ini sangat dahsyat, saya katakan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali
ke Yerusalem. Jadi setelah mereka diberkati, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka ingat, di sana ada janji Tuhan, kalau aku naik ke sorga, tunggu di sini. Nanti kuasa itu akan turun untuk melengkapi kamu. Mereka itu ingat itu, dan setelah mereka diberkati, mereka kembali ke Yerusalem. Ya, saudaraku, jadi anak Tuhan yang menang bersama Tuhan mesti kembali ke Yerusalem. Ya, amin. Saudara, kalau saudara menang bersama Tuhan, mesti saudara kembali ke Yerusalem. Ya, apa sih Yerusalem itu? Yerusalem itu kota damai. Bahkan yang harus saudara ingat, khotbah saya kemarin sebelum ini ketika berkhotbah tentang menderita bersama Tuhan. Ada Yerusalem baru buat kita. Itulah kerajaan sorga. Ya. Hari-hari ini saudara, ketika kita dirumahkan, kita masih tetap dalam berkat-berkat Tuhan yang mengalir buat kita. Kita tidak pernah berhenti diberkati Tuhan baik jasmani maupun berkat rohani. Ya, itu sebabnya saudara ingat, aku ini pemenang. Aku mesti diberkati. Aku diberkati sebab aku pemenang. Dan umat pemenang yang seperti ini, ya, dia mesti ingat Yerusalem. Dia mesti kembali ke Yerusalem. Bahkan Yerusalem baru. Ketika dirumahkan seperti ini, waduh, rumahnya seperti ini. Ada saudara yang merasa sumpah, wah, tapi ingat kembali ke Yerusalem. Ayat terakhir, Yohanes pasal 14, ayat 1 dan 2 berkata begini. Ini ayat yang terakhir. Ya, saudara ikuti, baca di rumah masing-masing dengan keras ayat ini. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Ya, saudara, sedih, mungkin sedih. Sampai kapan kita dirumahkan seperti ini? Tapi ketika saudara mempunyai pengalaman kebangkitan Tuhan, saudara berjalan bersama kebangkitan, saudara mengerti tentang kebangkitannya, saudara mendapat berkat dari kebangkitannya, saudara yakin, tidak apa-apa Tuhan, aku akan kembali ingat, Yerusalem baru, ada rumah yang nanti aku akan betah selama-lamanya. Ya, saudara, bukan hanya diminta seperti di dunia diminta oleh pemerintah dirumahkan, tapi tidak disuruh pun saudara akan berkata kalau saudara umat pemenang, rumahkan aku Tuhan. Ya, rumahkan aku nanti di rumah Bapa. Aku ingin tinggal bersama Bapa nanti di sana. Ya, ingat saudara, sorga menanti ada. Ya, haleluya. Mari kita sama-sama menyanyi sebuah nyanyian tadi lagi. Ya, kita tutup dalam doa. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang ku pahami
kami tetap berterima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Sekalipun saat-saat ini kami bersama jemaat harus mengalami situasi yang tidak mengenakan tentunya. Tapi kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau pemenang, maka Engkau harus meyakinkan kami dan kami juga yakin bahwa kami adalah umat pemenang. Kami tidak mau ditaklukkan oleh keinginan dosa kami. Tuhan, kami ingin terus hidup bersama Tuhan. Kami ingin bangkit bersama Tuhan. Itulah sebabnya kami ingin berjalan bersama kebangkitan-Mu. Kami ingin mengerti tentang kebangkitan-Mu. Dan kami ingin terus mendapat berkat dari kebangkitan Tuhan. Makasih buat firman-Mu. Terus mereka sementara di rumah didik terus oleh firman-Mu Tuhan. Mereka tunduk, takluk, taat kepada firman-Mu. Ketika hamba-Mu berbicara tentang penderitaan, akhir dari firman Tuhan, hamba mengatakan kalau semua jemaat ini minta ampun pada Tuhan, bertobat, tidak menutup kemungkinan mujizat bisa terjadi. Corona bisa berhenti, bukan sebab kita hebat, sebab mujizat itu milik Tuhan. Tapi ketika saudara berseru, semua, tidak ada terkecuali, semua menyatu. Ini hati saya seperti itu, semua menyatu. Bisa saja Tuhan membuat mujizat lewat penyucian dosa dari jemaat yang saya layani. Itu rahasia Tuhan, kita juga nggak tahu. Tapi keinginan kita, ampuni kami, terus bimbing kami, tolonglah kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami terus berdoa buat negara ini. Tuhan, tolonglah, Engkau berbelas kasihan. Kami doakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, pejabat tinggi negaranya. Ya, terutama tentara kepolisiannya yang dengan susah payah, berjerih payah, siang malam bekerja, menangani wabah yang sangat luar biasa ini. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi Tuhan untuk menangani dengan baik sesuai dengan arahan Tuhan, bimbingan Tuhan, supaya cepat terkendali, supaya cepat selesai. Kami ingin segera beribadah. Hamba-Mu ingin segera berjumpa dengan jemaat-jemaat yang sementara mereka sekarang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati negara kami. Tuhan, haleluya, Engkau bisa mengusir, Engkau yang bisa mengusir semua pekerjaan wabah COVID-19 ini. Sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kami cuma menyerah, mempertaruhkannya dalam kuasa Tuhan saja. Tolong negara ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, tolong semuanya. Khususnya tolong kota Purwokerto ini dan sekitarnya. Jemaat Tuhan, lindungi keluarga-keluarga kami, semuanya, hidup nikah kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami yang sekolah, kesehatan kami, kerohanian kami, jaga semua baik-baik. Tuhan, sementara kami di rumah, Engkau tetap bersama kami. Kebangkitan Tuhan bersama kami, sebab kami juga mau bangkit bersama Tuhan. Sama Tuhan, kalau Engkau bangkit, kami juga bangkit. Terima kasih buat firman-Mu, biar bisa memberkati jemaat Tuhan pagi ini. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kiranya berkat, anugerah, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin.